Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Hey, Ya, Slugger. semoga There's my sehat-sehat aja ya. beautiful boy. Soalnya Gonna read belakangan away? ini cuaca Nothing lagi super strange. panas banget ya. Matahari tuh terasa lagi deket banget sama kita. Malah di Eropa yang gua denger suhunya sampai 50 derajat. I was Gila juga thinking sih. Oke lah kalau begitu. Dan di video kali ini gua mau tepatin janji gua guys. Ya, gua akan nge-review The Flash series season 3. Season 3 ini pertama kali tayang di CW tahun 2016. So, langsung aja simak sinopsis dan review gua kali ini, guys. Jangan di-skip ya. Season 3 ini akan berfokus sama Flashpoint. Buat kalian pencinta komik DC pastinya udah pada tahu apa itu Flashpoint. Oke, gua kasih penjelasan singkat ya. Jadi, Flashpoint itu salah satu event besar di DC Komik di mana Barry Allen melakukan time travel ke masa lalu, guys, untuk menyelamatkan ibunya. Namun tindakannya itu malah menciptakan kekacauan. Flashpoint itulah yang dijadikan momen buat DC ngeribot semua alam semesta komik mereka jadi era The New 52. Banyak banget guys sejarah DC yang berubah di dunia Flashpoint. Contohnya nih, satu, Batman. Bukan Bruce Wayne yang jadi Batman, tapi ayahnya, Thomas Wayne. Dia yang jadi Batman setelah lihat Bruce terbunuh saat perampokan di lorong. Dua, terjadinya perang dunia antara Atlantis yang dipimpin Aquaman dan Amazon yang dipimpin Wonder Woman. 3. Superman hilang dan ditahan sama pemerintah. Sebenarnya masih banyak banget guys impact dari Flashpoint itu. Nah, season 3 ini akan mengambil tema Flashpoint seperti di komiknya, tapi pastinya akan banyak perbedaan. Tema Flashpoint ini bakal menarik guys, soalnya Flashpoint ini memang event yang terkenal banget di dunia DC ya. Pokoknya kalau udah ngomongin The Flash pasti akan hambar kalau nggak ngomongin Flashpoint. Series ini dimulai dari ending cerita di season 2 guys, dimana waktu itu Barry Allen time travel ke masa lalu dan berhasil menyelamatkan ibunya dari The Reverse Flash. Ya saat itu Barry menciptakan timeline baru guys, dimana hidup bersama kedua orang tuanya. Namun timeline baru itu ternyata punya konsekuensi yang buruk guys. Ingatan Barry tentang Joe, Iris, Wally, Cisco, Kathleen mulai hilang. Nah, kenapa bisa gitu guys? Ini kan dia lagi menciptakan timeline baru ya. Otomatis realita dia yang sebenarnya perlahan-lahan mulai diganti sama timeline baru ini. Yang artinya dia nggak pernah kenal sama Joe, Iris, Wally, Cisco, Kathleen. Iya kan? Dengan menyelamatkan ibunya, berarti Barry nggak pernah tinggal sama keluarga West dan nggak pernah ketemu sama Cisco and Kathleen. Nah, gawatnya lagi, mungkin dia juga nggak akan pernah menjadi The Flash. Sadar tindakannya ini punya konsekuensi yang buruk, akhirnya Barry minta bantuan dari First Flash untuk bunuh ibunya sekaligus mengembalikan semuanya menjadi normal lagi. Setelah Barry berhasil balik ke masa depan, ternyata semuanya nggak balik normal kayak dulu lagi guys. Ada beberapa perubahan yang hanya dia sendiri yang tahu. Oke, ini gue sebutin beberapa aja ya. Satu, terbunuhnya Dante, saudaranya Cisco. Dua, hubungan Joe dan Iris yang memburuk. 3. Kathleen berubah jadi Killer Frost. 4. Wally menjadi Kid Flash. 5. Munculnya Julian Albert sebagai CSI yang menggantikan Barry. Dan masih banyak lagi guys konsekuensi dari Flashpoint dan cuma terjadi ke orang-orang terdekat Barry aja. Dari Flashpoint itu guys muncul ancaman baru. Ada sosok misterius nih bernama Dr. Alchemy. Dia bisa mengembalikan kekuatan dari metahuman yang ada di timeline Flashpoint, termasuk Wally yang nanti jadi Kid Flash. Saat tim Flash menyelidiki tentang Dr. Alchemy, muncul lagi satu sosok super villain guys, namanya Savitar. Speedster jahat dari masa depan yang dikenal sebagai dewa kecepatan ya. Dua sosok ini guys yang akan jadi musuh besar The Flash di season 3 ini, Savitar dan Dr. Alchemy. Kali ini tim Flash bakal sibuk menghadapi metahuman yang lahir dari Flashpoint. Oh ya, di season 3 ini juga ada doppelganger dari Harrison Wells, namanya HR. Tapi lucunya Wells yang ini Wells yang paling bodoh guys. Dia itu novelis. Kok bisa ya dari semua doppelganger Harrison Wells yang rata-rata semuanya jenius, tim Flash kali ini malah dapat sosok Harrison Wells yang bodoh. Tapi justru ini hal yang baru guys. Ada peristiwa menarik juga guys di pertengahan season. Barry nggak sengaja terlempar ke masa depan dan melihat Iris dibunuh oleh Savitar.
ngelihat itu otomatis Barry bakal ngelakuin segala macam cara biar masa depan yang itu nggak akan pernah terjadi. Nah, menjelang season berakhir, Barry akhirnya tahu guys, siapa sebenarnya Savitar. Dan berkat bantuan dari teman-temannya, dia berhasil mengalahkan Savitar. Masa depan Iris juga berhasil diselamatkan. Sayangnya di season 3 ini Hatcher terbunuh guys. Jadi dia bertukar peran tuh sama Iris pakai teknologi masa depan yang bisa menukar wajah. Hatcher yang sepanjang season selalu terlihat bodoh akhirnya berhasil membuktikan jadi Harrison Wells yang paling berjasa di hidupnya Iris. Di episode terakhir, Speed Force jadi nggak stabil dan mengancam Central City, guys. Barry akhirnya masuk ke dalam Speed Force dan menyelamatkan Central City. Kisah pun berakhir. Oke guys, siapa sebenarnya Dr. Alchemy dan Savitar? Dari Dr. Alchemy dulu ya, gue bahas. Jadi dia itu sosok yang muncul akibat efek dari Flashpoint. Kemampuannya unik guys, dia bisa mengembalikan kekuatan metahuman yang ada di timeline Flashpoint. Terus hubungan dia sama Savitar apa? Dia itu pelayannya Savitar guys. Dia tahu nih The God of Speed akan bangkit. Jadi dia udah mempersiapkan semuanya termasuk menjadikan Wally sebagai Kid Flash. Nah, kalian mau tahu siapa yang jadi Dr. Alchemy? Yes, Julian Albert guys. CSI yang juga muncul dari efek Flashpoint. Tapi nantinya sih Julian itu akhirnya gabung juga sama tim Flash. Setiap jadi Dr. Alchemy, Julian tuh nggak sadar guys. Jadi kayak punya dua kepribadian gitu. Kemudian Savitar. Nah, ini yang paling menarik dari season 3 guys. Jadi Savitar itu speedster jahat yang datang dari masa depan. Speednya bukan main guys. Jauh lebih cepat dari The Reverse Flash dan Zoom. Saking cepatnya, cuma Barry doang yang bisa lihat dia. Dikenal sebagai dewa Hindu dan punya julukan The God of Speed. Savitar juga dianggap sebagai speedster pertama guys. Dia juga yang menjadikan Julian sebagai Dr. Alchemy. Ada momen paling menarik di season ini guys. Gue lupa ya episode berapa. Waktu itu tim Flash lagi interogasi Julian atau Dr. Alchemy. Interogasi ini setelah terungkap bahwa Dr. Alchemy dan Savitar itu sebenarnya dua entitas yang saling terhubung. Makanya suaranya sama guys, suara Savitar. Di sesi itu Julian duduk dalam keadaan terikat, mirip kayak film-film Hollywood bertema eksorsis lah. Suara Julian pun berubah jadi suara Savitar. Di situ Savitar bilang guys kalau dia di masa depan akan dijebak oleh Barry ke dalam Speed Force. Makanya dia dendam sama Barry. Di situ Savitar akhirnya ngeluarin 3 ramalan guys. 1, akan ada yang berkhianat. 2, akan ada yang mati. 3, akan ada yang mengalami nasib lebih mengerikan daripada kematian. Itu buat gua momen paling epic di season ini guys. Tim Flash langsung nge-freeze tuh denger 3 ramalan tadi. Mereka jadi tebak-tebakan kira-kira siapa ya. Nggak tahu kenapa ya season 3 ini ada aura mistisnya. Agak horor emang season 3 ini. Mengenai Savitar tadi, siapa sih sebenarnya identitas asli Savitar? Ini sebelum kita lanjut ke pembahasan season 3 ya, biar kalian nggak bingung nantinya. Jadi gua jelasin dulu tentang Savitar ini. Soalnya jujur ya, 2 poin yang bikin menarik season 3 ini adalah Flashpoint sama Savitar. Pertama kali gue nonton season 3 ini, gue juga kaget banget pas tahu jati diri Savitar. Jadi Savitar itu adalah sisa time remnant dari Barry Allen guys. Yes, Barry Allen versi jahat. Di masa depan, Barry akan menciptakan banyak time remnant buat melawan Savitar yang asli. Tapi semua time remnant itu berhasil dibunuh Savitar, kecuali satu. Nah, time remnant yang selamat ini akhirnya balik nih ke tim Flash, tapi ternyata ditolak. Bahkan Barry juga menolak ya guys. Dianggap bukan sosok Barry yang asli, cuma duplikat aja. Merasa dikhianati sendirian, baper lah intinya. Akhirnya Time Remnant ini pergi ke masa lalu buat menghapus rasa sakitnya itu dengan memproklamirkan diri sebagai dewa yang berkuasa guys. Jadilah dia Savitar. Sementara Savitar yang asli di masa depan itu akhirnya berhasil dikurung sama Barry ke dalam Speed Force berkat bantuan dari seorang ilmuwan guys, namanya Tracy Brand. Semua peristiwa ini terjadi setelah Iris dibunuh Savitar guys. Makanya pasti kalian bertanya-tanya nih, kalau benar Savitar itu Barry Allen, kenapa tega membunuh Iris? Nah, dengan membunuh Iris, otomatis Barry kan jadi putus harapan, masuk ke kegelapan
Kayak yang tadi gue bilang, di pertengahan season ini ada episode di mana Barry pergi ke masa depan, ketemu Barry yang udah nggak semangat jadi The Flash setelah kematian Iris. Nah, Savitar berharap dengan membunuh Iris itu akan menandakan lahirnya Savitar di masa depan, guys. Maksudnya di sini Barry akan kehilangan jalannya. Dia akan balas dendam dengan menciptakan banyak Time Remnant buat ngelawan Savitar yang nantinya tersisa hanya satu yang dibiarkan hidup. Time Remnant itulah yang nantinya akan jadi Savitar, guys. Ini kayak time loop ya. Ibaratnya siklus ayam dan telur. Yang mana dulu jadinya nih? Ayam apa telur? Savitar dulu apa Time Remnant dulu? Nah, susah kan jawabnya? Nggak tahu gimana Savitar jadi terjebak dalam time loop, guys. Terjadi kayak gitu secara berulang-ulang. Nah, setelah Savitar terkurung dalam Speed Force, dia butuh sosok nih yang bisa gantiin dia di Speed Force. Makanya dia merencanakan Wally jadi Kid Flash buat gantiin dia di Speed Force. Kayak gitu guys, kronologi terciptanya Savitar. Emang season 3 ini ceritanya agak rumit, tapi masih bisa kita pahami sebenarnya dan masih masuk akal. Tadi momen paling epic udah ya. Kalau untuk episode terakhir, episode terbaik di season ini, gue lupa sih episode berapanya. Yang jelas waktu itu Barry time travel ke masa depan, ketemu Barry masa depan, buat cari tahu siapa sebenarnya Savitar dan gimana cara ngalahinnya. Tapi justru Barry itu nemuin beberapa hal yang gak pernah dia duga, guys. Caitlyn berubah 100% jadi Killer Frost dan ada di pihak Savitar. Tim Flash bubar, Cisco kehilangan tangannya sebelah sampai nggak bisa fight lagi, dan parahnya lagi Barry masa depan udah kehilangan gairah jadi The Flash setelah Iris terbunuh. Makanya Central City penuh kejahatan, penampilannya pun urakan guys, bahkan dia pergi meninggalkan Joe. Makanya gue bilang itu episode terbaik, soalnya episode itu penuh unsur drama yang emosional guys. Bener-bener miris melihat tim Flash ternyata udah hancur. Markas Star Labs juga udah hancur-hancuran guys. Gue udah kehabisan kata-kata banget buat sutradara ya. Segitu lihainya dia menceritakan time travel masa depan. Masih mempertahankan formula-formula sebelumnya. Di season 3 ini selain penuh unsur-unsur drama yang emosional, juga penuh unsur komedinya. Jokes-jokes yang tersaji di season ini masih lucu-lucu banget. Fresh, terutama Cisco ya, yang hampir selalu lucu tiap jokesnya. Kemudian juga penuh aksi dari para villain melawan The Flash. Dari season 1, 2, sampai season 3 semuanya masih stabil, nggak menurun sama sekali. Tapi untuk dinamika tiap episodenya agak berbeda guys, dibanding season-season sebelumnya. Biasanya Team Flash hampir tiap episode selalu melawan metahuman baru. Baru kali ini fokus mereka lebih ke cara memperbaiki Flashpoint. Melawan metahuman tetap ada, tapi nggak tiap episodenya juga. Soalnya kan metahuman di sini banyak yang berasal dari timeline Flashpoint. Selain itu season 3 ini juga lebih fokus ke usaha menyelamatkan Iris dari ancaman kematian Savitar. Semakin kompleksnya season 3 ini guys, musuh yang semakin kuat, tapi tim Flash juga dapat bantuan dari Jesse Quick yang tiba-tiba berubah jadi speedster. Ternyata dia dapat kekuatannya itu dari ledakan partikel akseleratornya Harry di season 2 guys. Ya nggak cuma Jesse, kayak yang gue bilang di awal, Wally juga bertransformasi menjadi Kid Flash. Tapi agak-agak jelek sih dia dapat kekuatannya itu. Bukan dari ledakan partikel akselerator, tapi dari timeline Flashpoint. Terus dibangkitkan kekuatannya sama Dr. Alchemy. Agak kurang keren aja sih, masa dapat kekuatannya malah dari musuh. Kalau untuk kualitas acting, para cast-nya udah nggak perlu diragukan lagi sih. Semuanya semakin oke ya. Mungkin karena mereka udah sering banget ketemu di lokasi syuting ya. Apalagi ini series ya. Gue yakin sih pasti ada kejar tayangnya juga. Jadinya chemistry mereka udah terbentuk. Otomatis acting mereka semakin lihai. Mau cast-cast lama, cast baru, semuanya udah mantap banget. Oh ya, seperti biasa guys, season 3 ini juga ada crossover Arrowverse-nya di episode 8, judulnya Invasion. Ini crossover Arrowverse ketiga, terbagi jadi 3 part. Part satunya ada di episode 8 season 3 The Flash. Part 2-nya di episode 8 season 5 Arrow. Part 3-nya di episode 7 season 2 The Legends of Tomorrow. Semakin banyak ya superhero yang muncul di crossover kali ini. Ada Supergirl,
dan The Legends of Tomorrow juga. Soalnya lawan mereka kali ini juga nge-main-main ya, serangan Dominator dari bangsa alien. Sekali lagi ya, DC boleh menyombongkan diri lewat series Arrowverse ini ya. Mereka berkali-kali membuktikan lebih unggul dibanding movie-nya kalau urusan ngumpulin superhero-superhero-nya. Konsep multiverse juga lebih dulu running di series dibanding movie-nya. Keren sih buat Arrowverse. Overall gue udah suka banget sih sama season 3 ini. Seolah bener-bener puncak dari time travel yang pernah dilakuin Barry, yaitu Flashpoint. Tapi ada satu sisi minusnya kalau menurut gue. Season 3 ini seolah-olah menampilkan kebodohan dari seorang Barry Allen, guys. Ya, berkali-kali ya teman-teman dan keluarganya mengingatkan dia supaya jangan pernah bermain-main sama time travel. Tapi dia tetap ngeyel, guys. Akhirnya terjadi kan Flashpoint yang juga merusak kehidupan teman-temannya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk review The Flash season 3 dan untuk rating 1 sampai 10, lagi-lagi gua nggak nyesel kasih rating 10 buat ukuran series. Ini udah perfect banget konsep ceritanya, bahkan jauh lebih unggul dibanding movie-nya The Flash, Flashpoint. Ini series superhero yang wajib banget sih kalian tonton. Begitu detailnya menceritakan time travel, multiverse, sampai Flashpoint. Semua teori-teorinya masuk akal. Kelihatan jelas tuh proses terciptanya The Flash dari season 1 yang awalnya dia masih polos, kurang pengalaman, sampai akhirnya dia jadi The God of Speed di season 3 ini. Untuk review The Flash seriesnya gue udahin sampai season 3 aja ya. Soalnya untuk season 4 sampai season 9 buat gua sih ampas semua ya, makin nyeleneh alur ceritanya. Jadi males gua nontonnya. Buat gua seharusnya The Flash series tamat sampai season 3 aja. Kan endingnya Barry balik ke Speed Force ya dan menyelamatkan Central City. Istilahnya udah saatnya nih Barry menyelesaikan larinya. Time to finish. Harusnya itu ending epic banget, guys. Nggak taunya masih ada lagi season 4, 5, 6 sampai 9 ternyata. Tapi kalau season 1 sampai 3 pokoknya masterpiece. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya dan like videonya kalau kalian suka guys. See you guys.